Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak, saudara-saudara semua yang kami hormati, kita awali kajian tafsir Al-Quran malam hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal muttaqin wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatul mu'minin. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu wa qra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Man qara'a harfan min kitabillah falahu bi hasanatun wal hasanatu bi asri amsaliyah aw kama qala. Pertama, marilah kita senantiasa mensyukuri nikmat Allah yang telah diberikannya kepada kita semua. Salah satunya itu bentuk petunjuk hidayah panduan hidup berupa Al-Quran. Quran itu betul-betul nikmat dan rahmat Allah kepada hambanya yang manusia, khususnya yang beriman. Maka disebutkan hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang takwa. Salawat dan salam untuk beliau Nabi besar Muhammad SAW yang telah mencurahkan waktu, tenaga, pikirannya untuk mengembangkan agama yang diutuskan oleh Allah kepadanya agar disebarluaskan kepada seluruh umat manusia, sehingga dinyatakan dalam surat Al-Anbiya, wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin, dan kami tidak mengutus kamu Muhammad melainkan untuk seluruh, sebagai wujud kasih sayangku kepada seluruh alam. Maka kita sebagai umatnya dianjurkan, diperintahkan untuk meneladani, mencontoh sebagai uswatun hasanah, sehingga dengan mencontoh beliau dosa kesalahan kita, dan kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan kata-kata Allah, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Wahai umat manusia, kalau kalian memang betul-betul mengaku, menyatakan diri cinta kepada Allah, maka ikutilah aku, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Efeknya atau dampaknya, kita akan dicintai Allah dan segala dosa kita diampuni hanya karena mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ingat, ibadah apapun jangan lupa kita ingat bahwa kita hanya mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu juga untuk keluarganya, sahabatnya, seluruh pengikutnya sampai akhir zaman. Mari kita baca Fatihah bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ayat 55. Ud'u
rabbakum tadarruan wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin. Monggo. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin. Ulangi. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin. Setelah Allah menjelaskan sebagai pencipta, pelindung dan mengatur segala makhluk atau ciptaannya, baik yang ada di langit maupun di darat, maka dinyatakan bahwa hak cipta itu hanya hak Allah, mengatur segala-segalanya adalah hak Allah. Maka Allah Maha Suci. Sekarang posisi kita diperintah oleh Allah, ud'u, serulah, berdoalah atau sembahlah. Berarti berdoa itu juga dengan menyembah. Berarti orang berdoa itu sama dengan menyembah. Serulah, berdoalah, sembahlah Rabbakum, Tuhanmu yang memelihara kamu, yang menciptakan kamu dengan segala bentuk fasilitas yang kamu butuhkan. Itu Rabba artinya tadi. Segala sesuatunya sudah dipersiapkan oleh Allah untuk kebutuhan makhluknya, khususnya manusia. Itu arti dari Rabba. Sehingga Allah dikenal dengan apa itu, tauhid rububiyah. Jadi yang ngatur segala-galanya itu hanya Allah, tidak ada yang lain. Walaupun malaikat itu hanya diperintah, tapi semuanya itu yang ngatur Allah. Caranya bagaimana? Berdoa, memohon kepada Allah tadarruan, dengan DP bahasa Jawanya, atau rendah hati. Jadi seakan-akan menangis, mengeluh. Maka salah satu orang yang dijamin akan mendapatkan surga itu, mendapat naungan, yaitu orang yang berdoa di malam hari, air matanya keluar walaupun sendirian. Malam hari sholat malam kita berdoa DP mendekatkan kepada Allah dengan hati yang rendah, kemudian bisa keluar air mata. Nah, keluar air mata bersama-sama itu gampang, Pak. Ada solidaritas. Jadi umpama saya melihat Pak Sleman keluar air mata seperti Adikro, almarhum Pak siapa itu? Adikro. Siapa yang disentul itu apa? Arifin Ilham itu kan kalau subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kalau yang satu nangis, itu yang lain bisa nangis. Namanya apa, Pak? Nak coro kobongannya apa ternyata? Kesetrum, setrum. Tapi nak sendiri bisa nangis itu luar biasa, Pak. Maka yang mendapatkan naungan bisa itu yang bisa sholat malam sendirian, bisa nangis keluar air mata. Ini yang harus dipahami. Maka dikatakan tadarruan, dengan rendah hati, wa khufyatan, dan lemah lembut. Itu rahasia tadi, berdoanya itu dengan cara lemah lembut atau suara yang lembut. Maka sholat apa doanya yang keras kan tidak ada itu, hanya baca Fatihah. Tapi yang lain kan semuanya dibaca sendiri, itulah namanya khufyah. Sehingga dalam surat Al-Isra dikatakan wala tajhar fi sholatika wala tukhafit, jangan keras-keras tapi juga jangan dirahasiakan, diucapkan sekedar telinganya sendiri mendengar. Nah, subhanallah subhanallah. Ini contoh bahwa berdoa itu yang bagus menurut etika itu dengan apa tadi, dari hati yang rendah dan dengan suara yang lembut. Tidak dibenarkan seperti doa dalam TV. Dengannya siapa? Siapa? Nur siapa yang jamaah
Oh jamaah, ya dengarkan keras itu sebetulnya tidak bagus. Tapi untuk memberi pelajaran boleh. Kita memberi pelajaran jamaah, berdoa dengan doa yang diucapkan boleh kalau memberi pelajaran. Tapi kalau memberi pelajaran kok setiap hari, setiap waktu, nah ini yang dari tanda-tandanya. Sekali lagi, tidak semua tidak boleh, tapi etikanya memang seperti itu. Karena apa? Innahu sesungguhnya Allah la yuhibbu tidak suka al-mu'tazin kepada orang yang berlebih-lebihan, berdoa dengan suara yang keras, ya Allah. Ini contohnya pada waktu apa Pak? Demo Ahok doa yang keras tidak dibenarkan. Doanya yang cukup dengan nada yang lemah lembut, tidak seakan-akan tuh membentak Allah dengan suara yang keras. Ini etika kita berdoa, termasuk contohnya itu sholat. Di sholat itu kita tidak perlu berdoa dengan suara keras. Apa? Ya, sambil nangis karena supaya didengar orang banyak. Itu tujuannya itu agar didengar orang suara banyak. Yang mengaminkan itu yang mendengar suaranya. Kalau tidak mendengar suaranya tidak perlu mengaminkan. Ini yang perlu dipahami. Itu tujuannya itu untuk memperdengarkan kepada orang yang jutaan itu. Kalau suaranya direndahkan mesti tidak. Kita ya Allah, yang jauh kan tidak dengar, harus dikeraskan karena itu tujuannya untuk memperdengarkan kepada umat. Tapi kalau ini bersifat sendiri atau dalam jamaah terbatas. Wala tufsitu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khawfan wa tama'an. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Monggo. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khawfan wa tama'an. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Ulangi. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khawfan wa tama'an. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Wala tufsidu, dan kalian jangan berbuat kerusakan fil ardi, di muka bumi. Jangan membuat gaduh, membuat masalah di muka bumi. Ba Israel setelah sempurna ciptaannya. Jadi bumi atau ada bumi yang terbuka, ada hutan, itu semuanya sudah diciptakan Allah dalam kondisi yang katakan sesuai dengan planologi Allah. Maka kalau kalian merubah harus disesuaikan dengan kondisi tanah itu sendiri. Jadi jangan sampai tanah yang hutan lebat, hutan yang lebat kemudian dirubah begitu saja menjadi kota, itu akan berdampak yang kurang bagus, itu melanggar larangan Allah. Jadi termasuk membangun bangunan, Jawa Pak Leman, membangun bangunan yang tinggi itu harus izin sebelahnya Pak, sebelah rumah itu, karena angin yang akan datang ini terhalang oleh rumah kita. Ini contoh saja. Apa? Lah ya itu termasuk sinar sudah terhalang oleh rumah kita, maka etikanya kita harus izin. Karena dalam Nabi pernah jangan sampai membuat rumah yang lebih tinggi dari sebelah kita yang bisa menghalangi udara ke rumah kita. Maka etikanya kita izin, Bu, kula badhe atau Pak, kula badhe damel griya karena tanah kula sempit, kula damel
tingkat. Itu etikanya seperti itu. Karena yaitu jangan sampai mengurangi hak tetangga kita dalam menghirup udara yang diberikan oleh Allah secara gratis. Wad'uhu, sekali lagi, dan berdoalah, berserulah, sembahlah Allah itu khaufan dengan penuh rasa takut melanggar larangan Allah, takut tidak bisa melaksanakan apa yang diperintah Allah. Jadi ada rasa takut doa kita tidak diterima. Wa tawaan, dan penuh harapan harus supaya doa kita diterima, dikabulkan. Itulah harapan dari seorang yang berdoa. Maka tata cara berdoa yaitu siji khauf, rasa takut kepada larang-larangan Allah, takut melanggar larangan Allah, wa tawaan, dan penuh harapan agar kita bisa melaksanakan seluruh perintah-perintahnya, dan akibatnya, dampaknya, permintaan kita, permohonan kita diijabahi, seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 186. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kita harus sadar Allah itu dekat. Karena dekat tadi kita tidak boleh bersuara terlalu keras. Iza salaka ibatan wa iza salaka ibati anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i. Aku memenuhi, mengijabahi permohonan, permintaan orang-orang yang berdoa. Tun sawu mati atas saja salatnya. Idza da'ani, apabila minta kepadaku, falyastajibuli, maka hendaklah kalian mohon minta supaya diijabahi. Namun dengan syarat bisa diijabahi kalau wal yu'minu bi, dengan syarat kalian beriman, percaya kepada aku. Jadi berdoa itu bisa diijabahi kalau diniati karena Allah. Karena apa? Kok berdoa dengan cara dikesankan ada rasa takut dan rasa harap. Inna rahmatallahi qarib, sesungguhnya rahmat Allah itu amat sangat dekat, minal muhsinin, bagi orang-orang yang selalu berbuat baik. Ini pun persyaratan agar doa kita diijabahi, kita selalu menampilkan diri dengan perbuatan-perbuatan, sikap-sikap yang membangun, konstruktif, berbuat baik kepada siapapun. Ada dalam surat Al-Qasas, wa aksin kama aksanallahu ilaika. Berbuatlah baik kamu kepada siapapun sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Si Allah telah banyak memberikan kebaikan kepada kita, maka kita diperintahkan agar senantiasa berbuat baik kepada siapapun, lingkungan kita, keluarga kita, negara kita, bangsa kita, kita selalu berbuat baik. Wa huwallazi yursilur riyaha tebal ra tafkhim. Ra kalau dibaca domah itu dibaca tafkhim, tebal, sudur, bukan sudur, itu tipis namanya. Wa huwallazi yursilur riyaha busran baina yaday rahmatih hatta idza aqallat sahaban siqalan suqnahu li baladin mayyit fa'anzalna bihil ma'a fa'akhrajna bihi min kullis samarat kadzalika nukhrijul mauta la'allakum tadhakkarun. Monggo. Wa huwallazi yursilur riyaha busran baina yaday rahmatih hatta idza aqallat
sahaban siqalan suqnahu li baladin mayyit fa anzalna bihil ma'a fa akhrajna bihi min kullis samarat kadzalika nukhrijul mauta la'allakum tadhakkarun. Ulangi. Zalna bihil ma'a fa'akhrajna bihi min kullis samarat mauta la'allakum tadhakkarun. Wahwa, dan dialah alladzi yursilu, yang mengirimkan, mengantarkan, mengirimkan aryaha, beberapa angin. Nah, ini kata riyah itu tidak boleh dibahasakan Indonesia memakai ulang. Seperti contohnya banyak orang kan orang-orang. Angin ini tidak boleh angin banyak terus angin-angin, sebab sudah dipakai oleh roster, termasuk langit tidak boleh di bahasa Indonesia terjemahannya, kita tidak boleh menerjemahkan langit-langit, walaupun banyak langit, harus beberapa langit, termasuk ini beberapa angin. Ini supaya dipahami, supaya tidak salah dalam menerjemahkan. Dialah yang telah mengirimkan beberapa angin. Ternyata angin itu banyak sekali. Ada angin torpedo, ada angin topan, ada angin borok, ada lagi. Wong Indonesia itu memang kreatif, saking kreatifnya semua dikreativitaskan. Jadi sampai mencuri itu kreatif, Pak. Jadi pura-pura jadi tukang menjadi staf atau COVID, Satgas COVID, untuk apa, karena keluarganya asalnya ada yang sakit, terus petugas mengadakan membersihkan dengan cairan-cairan yang bisa menghindarkan COVID itu apa? Ya disemprot. Keluarganya suruh keluar semua. Tidak boleh ada yang di dalam rumah, disemproti ternyata mengambil barang dalam rumah, maka hati-hati. Itu namanya kreatif, karena ada ekonomi kreatif. Inilah model-model nanti ada menjadi petugas PLN untuk pura-pura memperbaiki listrik, ternyata punya maksud seperti itu. Maka kita harus waspada, karena bahasa kita sekarang itu ada ekonomi kreatif, jadi dia juga mencari ekonomi dengan cara kreativitas seperti itu. Sing salah sopo. Yang mengirimkan beberapa angin busron, sebagai kabar gembira, Mak. Jadi kalau ada angin itu mesti membuat kita, kondisi badan kita menjadi segar. Yang kedua, ada tanda-tanda akan ada hujan. Karena anginnya akan membawa mendung atau awan dari daerah lain ke daerah kita. Itu semua kehendak Allah. Asal orang mendung, tiba-tiba ada angin, datanglah awan, terus setelah awan itu tebal kemudian jadi hujan. Ini semua adalah Allah yang mengaturnya, tidak dengan sendirinya. Baina yati rahmati, sebagai tanda pendahuluan dari rahmat Allah. Di angin datang itu sebagai pendahuluan, bukti wujud kasih sayang Allah kepada kita. Maka diusahakan bahwa dikondisikan kalau ada angin yang datang, kita usahakan kondisi diri kita menjadi semacam nyaman,
dan itu ada penuh harapan bahwa ini nanti akan ada hujan. Hatta idza aqalat, sehingga ketika membawa, apa yang membawa Pak? Angin tadi. Lah ini tak ini disebut taknis, tak yang masuk fi'il madhi sebagai tanda bahwa fa'ilnya itu adalah mu'annas wanita, maka disebut berita. Aqalat, sehingga ketika membawa, apa yang membawa angin itu? Sahaban, awan. Wong Jawa ngarani mega, awan. Sikolan yang tebal, yang berat. Suknahu, jadi sako yasuku suknahu, kami tarik, kami apa namanya, kami dorong, atau nak sopir, kami tarik. Sopir kan narik itu bahasa Arabnya pelaku. Sako yasuku itu saik, itu sopir Pak. Sehingga suknahu, kami tarik, kami dorong. Seperti wasiqal ladzina kafaru, kami dorong, kami giring orang-orang kafir ke neraka. Wasiqal ladzina taqarrab, kami giring, kami antar orang-orang yang takwa itu ke surga. Itu dari kata saqo yasuku, fi'il madhinya suknahu, kami giring, kami tarik mega itu libaladin, ke tanah mayitin yang kering. Tanah kering itu namanya mati. Tanah yang kering, tanah mayit. Nah, ini para bapak, bahwa kata-kata ini kita idghamkan boleh, maksudnya kita wakafkan boleh karena sudah kalimat sempurna, apalagi diikuti oleh fa atau wawu. Nah, ini seperti fa'anzalna bihil ma, itu boleh berhenti, tapi tidak usah diulangi lagi. Ini Mas Reza ingat-ingat tadi, kalau kata sudah sempurna tidak perlu diulangi, seperti orang yang baru belajar membaca itu. Fa'anzalna bihil ma fa'akhrajna bi, boleh seperti itu tadi, karena kalimat itu sudah sempurna, kalimat tamah kalam. Kita lanjutkan tadi. Maka kami giringlah, kami tariklah mega atau mendung itu atau awan itu ke daerah tanah negeri yang kering. Mayat itu mati. Tanah yang mati maksudnya tanah kering. Karena ketika tanah itu kering, ditanami tidak bisa hidup, maka dikatakan tanah mati. Ini supaya dipahami bahasa Al-Quran seperti itu, sangat indah. Fa'anzalna, lalu kami turunkan bihi, dengan awan itu, al-ma'a, dalam bentuk air. Awan itu kami turunkan jadi air, maka dikatakan hujan. Air dari langit itu namanya hujan. Setelah air itu turun ke daerah tanah yang mati atau kering itu, fa'akhrajna, lalu kami keluarkan, kami tumbuhkan. Mengeluarkan dari tanah itu kan namanya tumbuh, asalnya tidak keluar, jadi keluar namanya tumbuh. Bi, dengan air itu, mingkulis samarot, dari berbagai macam buah-buahan. Begitu ada air, terus tanam-tanam tumbuh semua. Pak Tani pergi ke sawah, ke ladangnya, menanam tanaman. Karena ada air itu, maka keluarlah hasilnya namanya buah-buahan. Itu sangat indah sekali. Ini semuanya bagi petani mestinya harus segera sadar. Nah ini pada waktu di daerah Mekah, ini kan ayat makiyah Pak, daerah Mekah, maksudnya tanahnya yang tandus seperti itu, ya seperti apa, disamakan hati pikiran kita yang tidak mendapatkan apa petunjuk dari Allah, jadi dianggap itu ngarang, dianggap itu syair, dianggap itu sihir oleh mereka. Karena Muhammad tidak belajar kok bisa menyusun kata-kata yang seindah ini. Mereka tidak berpikir masalah wahyu.
iki mesti sihir. Muhammad ora tahu sekolah, ndak pernah belajar, kok tiba-tiba bisa menyusun bahasa yang seindah ini, yang tidak bisa ditiru, dijiplak oleh orang-orang yang ahli bahasa. Kemudian diingatkan kita, kadzalika, seperti itulah. Ini bagi orang yang berakal langsung sadar, nuhriju, kami keluarkan, kami tumbuhkan keluar dari kubur, al-mauta, orang-orang mati. Di besok orang-orang mati itu seperti dengan perso mersani melihat tanah yang kering, kerontang, kemudian datang hujan, setelah itu tanahnya menjadi gembur, akhirnya ditanami menjadi tumbuhlah berbagai macam tumbuhan. Seperti itulah besok kita dibangkitkan dari kubur. Tidurkan terus metu. Lah iki Aisyah pernah tanya kepada Nabi, lah bagaimana nanti, apa kita tidak malu? Bangkit dari kubur kan semuanya telanjang. Nabi jawab, tidak sempat mikir seperti itu karena mereka bertanggung jawab kepada dosa dan kesalahannya masing-masing, membawa dosanya masing-masing. Ada yang keringatnya sampai polok, keringatnya sampai wedel dan seterusnya, tidak sempat melihat milik orang lain. Inilah kondisi real. Besok dijelaskan Allah semua. Bagi yang tidak hatinya kering, tidak empan dimasuki seperti ini tidak aman. Tapi bagi yang hatinya lunak, sadar, mendapat hidayah, akan sadar, oh seperti itulah, berarti kita besok bakal koyok ngono kuwi. La'allakum tadzakkarun, agar kalian semua memetik pelajaran. Memetik pelajaran. Itulah cara Allah menyadarkan umat manusia. Bagi yang akalnya sehat akan bisa menerima, tapi yang akalnya tidak sehat dianggap semuanya itu hukum alam. Maka ada bencana alam, tidak bencana dari Allah, bencana alam, semua alam. Memang Allah memberikan hukuman pada kita dengan bahasa lain, dengan hukum alam. Karena sembrono jatuh, karena nyopir sembrono menjadi lengah. Nah, naik ke dataran tinggi kok mobilnya masuk gigi 3, ya tidak bisa, akhirnya blorot mati. Maksudnya itu mobilnya mati, ya akhirnya jatuh ke dalam jurang. Ini contoh saja. Jadi kita harus hidup itu penuh dengan perhitungan. Allah saja menjalankan bumi dan matahari dan bulan juga pakai perhitungan. Ngitung perjalanan planet-planet itu disebut ilmu hisab. Hisab, karena mereka berada pada manjilah atau cakrawalanya disebut falak, ilmu tentang cakrawala. Ini yang harus berarti semua ciptaan Allah itu menimbulkan ilmu, semua ciptaannya menimbulkan ilmu. Itulah Al-Quran memberikan petunjuk seperti itu. Monggo. Okay. Awalnya itu kan Allah mengatakan bahwa mengirimkan angin dengan membawa awan, dibawa ke tempat yang kering, kemudian hujan sampai menumbuhkan macam-macam tumbuh-tumbuhan. Ya. Karena bukan mauta. Demikian itulah akan mengeluarkan orang-orang mati. Seperti menumbuhkan buah-buahan yang tumbuh-tumbuhan dulu, Pak. Ini prosesnya, maka tidak langsung buah-buahan, tapi kan prosesnya kan tumbuh pohon-pohonan dulu, tumbuh-tumbuhan baru berbuah. Ini memang kata-kata antara waktu tumbuh kemudian berkembang kemudian menjadi buah itu tidak disebutkan secara detail. Di ayat yang lain dijelaskan. Jadi ini bahwa prosesnya itu memang tumbuh dulu, setelah tumbuh berkembang besar, setelah besar baru mengalami musim bunga,
setelah musim bunga baru keluar buah. Itu prosesnya Pak. Nah, ya seperti kita, karena kamu kumpul dengan istrimu maka keluarlah anak. Itu kan proses masalah ngumpuli sampai hamil itu kan tidak dijelaskan Pak. Ya, analoginya seperti itu. Jadi kalau dijelaskan secara detail nanti bukan Quran lagi. Tapi di ayat yang lain nanti dijelaskan proses itu dari tumbuh kemudian menjadi berbuah, berbunga dan seterusnya itu ada. Itulah apa? Nah, jadi itulah keindahan bahasa Al-Quran. Jadi tidak dijelaskan secara detail tapi dipancing. Gen mikir apa ono setelah ditimpa air terus tiba-tiba jadi buah kan ada. Berarti harus tumbuh dulu, setelah tumbuh berkembang besar, setelah itu berbunga, setelah itu baru menjadi buah. Nah, begitu Pak. Pak Leman gimana? Dah. Jadi seperti itulah contoh menumbuhkan, ini intinya menumbuhkannya Pak. Jadi membangunkan mayat dari kubur besok itu dengan cara hujan. Sudah mati semua, kemudian hujan 40 hari. Setelah 40 hari air itu menjadi surut, kemudian kita metingnya dari kepala, kemudian cengang-cengang seperti itu Mas Reza, anak ayam yang baru keluar dari telur itu toh. Besok terus bangun lagi dikumpul di tempat yang terbuka namanya mahsyar, sehingga disebut ora-ora mahsyar. Ini dijelaskan lagi oleh Allah pada ayat berikutnya. Wal baladut thayyibu yakhruju nabatuhu bi'izni rabbih walladzi khabutha la yakhruju illa nakida kadzalika nusarriful ayati liqaumin yashkurun. Wal baladut thayyibu yakhruju nabatuhu bi'izni rabbih khabutha la yakhruju illa nakida liqaumin yashkurun. Ulangi lagi. Wal baladut thayyibu yakhruju nabatuhu bi'izni rabbih walladzi khabutha la yakhruju illa nakida kadzalika nusarriful ayat liqaumin yashkurun. Wal baladu negeri atau tanah atau ibu yang bagus. Jadi ini untuk memperjelas bahwa tidak, tadi kan ada tanah mati, tanah kering. Tanah kering itu ada macam-macam. Wal baladu thayyibu, sedangkan tanah atau negeri yang bagus, tanah yang bagus, yakhruju nabatuhu, maka tumbuh-tumbuhannya akan keluar dengan baik, bi'idzni dengan izin Allah. Tanah yang subur, begitu ada hujan ditanam terus keluar tanaman yang bagus tanpa dipelihara dengan sebaik-baiknya, disirami dan sebagainya. Karena tanahnya sudah bagus akan keluarlah tumbuh-tumbuhan yang bagus. Namun harus diingat bagi orang yang beriman, tumbuhnya tanam-tanaman itu biizni Rabbi, dengan izin Allah. Karena bijinya atau bijinya itu baik, tanahnya baik, tumbuh menjadi baik. Ini sebagai contoh hati kita atau kita dalam bercocok tanam atau mengembang biakkan. Maka Nabi menganjurkan nak nikahi wanita itu supaya diseleksi. Ini Mas Rifan, satu
masalah kecantikannya. Sebab cantik itu bisa membuat daya tarik. Kalau daya tariknya tinggi, jadi anak menjadi cerdas. Kalau ndak tertarik kok diambil mau, itu nanti anaknya kurang cerdas karena tidak ada magnetnya. Ini pertama kecantikannya. Yang kedua kekayaannya. Cari wanita yang anak orang kaya. Tapi harus mengimbangi, kita sendiri harus kaya, namanya kufu. Dengan kekayaannya kita setelah hidup tidak terlalu ngongso hidupnya. Energi kita tidak terbuang untuk mencari rezeki. Maka Nabi menganjurkan wa malia, hartanya. Yang ketiga wa khisabiah, dan anak keturunannya. Itu anaknya Pakliman kayak cerdas, masuk anaknya wong cerdas mesti cerdas rata-rata, terutama ibunya, Pak. Kalau mencari wanita yang cerdas, besok anaknya jadi cerdas. Jadi bukan bapaknya. Kunci anak cerdas itu biasanya pada ibunya. Maka rata-rata mencari teman sekolah yang kira-kira cerdas, ambil itu, nanti akan menjadi membuahkan keturunan yang cerdas. Yang terakhir wali sinia, agamanya, akhlaknya, budi pekertinya. Kalau budi pekertinya baik, tidak terlalu makan hati, pergi kemana saja percaya. Kalau tidak baik, pergi ke mana, naik becak dengan laki-laki, kita diwaduli temannya, bojomu mau numpak becak karo wong lanang. Menjadi hatinya menjadi bimbang. Wah, padahal memang sing becak wong lanang. Jadi itu salah paham. Jadi yang naik becak itu, yang supir kusir becak itu lanang, maka becak karo wong lanang. Jangan terus langsung emosi sampai rumah langsung keploki. Kenapa? Aku kandhani kancaku kowe mau becak karo wong lanang, terus salah paham. Maka jangan terlalu dipakai, ditimbang-timbang dulu. Ini contoh saja. Jadi sekali lagi ini sebagai contoh mencari jodoh itu, satu, cantiknya, hartanya, anak turunannya orang baik, terus agamanya. Kalau semuanya tidak memenuhi syarat, cari agamanya yang akhlaknya baik. Walladzi khabusa, sedangkan alladzi itu tanah, balad itu tadi, wakil dari balad. Khabusa yang gersang, khabusa yang gersang, buruk itu gersang. La yakhruju, tidak keluar ilana kita kecuali, jadi tidak mengeluarkan apa-apa kecuali apa itu namanya, dengan susah payah. Jadi tanah yang kering itu untuk menumbuhkan dengan disirami setiap hari tetap tidak bisa tumbuh-tumbuh karena tanah kering. Ilana kita kecuali dengan susah payah. Dikeluarnya tumbuh-tumbuhan itu dengan susah payah, dengan berbagai macam cara, dibajak kemudian disirami terus airnya. Itulah contoh dari hati manusia. Hati manusia itu kalau memang kering, tidak mendapatkan keimanan, diberi penjelasan sampai habis energi, tetap mereka tidak beriman. Kadzalika, seperti itulah nusawrifu, kami sampaikan berulang-ulang, itu nusarif. Nah, nufaslu kami jelaskan, nah nusarifu kami jelaskan, kami sampaikan berulang-ulang al-ayati, beberapa ayat tanda-tanda kekuasaan Allah, liqaumin, untuk kaum, untuk orang-orang yaskurun, yang mau bersyukur. Hanya orang yang bersyukur yang bisa memetik pelajaran ayat-ayat Allah yang diberikan kepada kita semua. Maka yang disuruh belajar, disuruh mengambil pelajaran itu hanya orang-orang yang berakal. Liqaumi yaqilun, liqaumi ya'lamun, bagi orang yang ingin mendapatkan ilmu. Al-Quran adalah penuh dengan ilmu, ilmiah, tidak ada satupun ayat yang tidak ilmiah. Bagi orang yang ingin mendapatkan ilmu dari Quran harus dengan syarat berakal sehat, kemudian punya niat dengan baik, punya iman dengan
tulus untuk mendapatkan ilmu dari Al-Quran. Tanpa iman kita mungkin dianggap itu bacaan-bacaan seperti komik-komik. Maka aneh ada yang membandingkan Pancasila dengan Al-Quran. Al-Quran itu ciptaan pemberian Allah, sedangkan Pancasila itu hasil renungan manusia. Kok dibandingkan? Itu namanya manusia sudah punya niat yang tidak baik. Sekali lagi, kalau niat tidak baik pasti akan menimbulkan ketidakbaikan. Semoga ada manfaatnya. Malah kita akhir bersama dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.